Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alumni, senang sekali kita bisa berjumpa di program perdana di acara Kepoin Alumni by IKA Unri. Baik, ini adalah edisi perdana kita membuat program podcast. IKA Unri, pengurus IKA Unri ingin terus berbagi informasi dan pengalaman, juga kabar-kabar terbaru lah tentang kegiatan pengurus IKA Unri dan juga para alumninya. Dan di edisi perdana ini kita akan berbincang-bincang, akan ngobrol dengan Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Unri periode 2025-2029. Siapa lagi kalau bukan Haji Wan Muhammad Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Suhuan aja lah ya. Bebas. Nama populernya Suhuan. Baik, pertama-tama kita ucapin selamat dulu lah Suhuan. Kali ini di periode kedua dipercaya untuk menjabat sebagai ketua umum. Tentu ini sebuah amanah yang diberikan oleh teman-teman alumni kepada Suhuan untuk melanjutkan. Biasanya kalau ketua yang sudah memimpin satu periode diminta lanjut berarti pencapaiannya bagus. Tapi kita mau dengar langsung lah dari Suhuan. 4 tahun memimpin IKA Unri periode sebelumnya, tentu kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang sudah berhasil kita jalankan ya sebagai ketua yang mengayomi para pengurus 4 tahun perdana menjadi pemimpin di IKA Unri ini. Bisa diceritakan apa yang sudah berhasil kita raih lah sejauh ini dari IKA Unri itu? Ya, terima kasih Bang Satria. Ya, rasanya ini pengalaman pertama lah yang pasti buat saya untuk memimpin sebuah organisasi yang seperti IKA Unri. Karena seperti diketahui, saya kan seorang pengusaha, ya, jadi banyak memimpin. Kalaupun ada organisasi juga yang sifatnya organisasi yang kecil lah ya, kecil, yang ya, masjid misalkan gitu ya, Ziswap. Kemudian ada juga AMRI, itu Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, itu para pedagang. Gitu. Berkaitan dengan bisnis lah ya. Baru kali ini yang saya memimpin di organisasi sebesar IKA Unri. Ya. Tapi pengalaman yang saya dapatkan luar biasa ya. Jadi saya kemarin ngajarin tim saya di Idolmart itu bagaimana berbicara, bagaimana menyampaikan, memimpin rapat dan lain-lain. Itu saya bilang bicara di bisnis, apalagi kita berbicara dengan bawahan, menyampaikan sesuatu di forum gitu, itu tingkat yang sebenarnya paling rendah. Karena apa? Bawahan itu pasti dengar kita ngomong. Oh iya, takut ya. Ya, takut dapat penilaian jelek, ya bisa kena PHK. Kena PHK gitu. Jadi pasti nurut gitu. Paling mudah sebenarnya ngomong. Nah, iya. Akan berbeda kita bicara di organisasi seperti IKA Unri. Betul. Kita bisa nggak diikutin orang gitu. Ya terserah orang mau ikut apa tidak gitu ya. Okay. Itu pengalaman yang saya berharga lah. Tapi pengalaman itu bisa saya dapatkan sehingga mudah-mudahan dalam memimpin bisnis pun saya sekarang jauh lebih baik lah. Jadi berbicara dengan bawahan ya kan sebenarnya gini, yang kita harapkan saat kita berbicara dengan tim kita itu mereka bertindak apa yang kita sampaikan kan itu bertindak dengan sukarela. Jadi kalau dulunya hanya instruksi, sekarang mudah-mudahan mereka bertindak itu dengan rasa ikhlas, tanggung jawab. Itu yang saya dapatkan. Oke. Karena di IKA Unri kan semua pengurus itu kan nggak bisa kita perintah tuh. Iya. Mereka mau atau tidak ya tergantung hati mereka kan gitu. Organisasi sosial lah namanya. Sosial. Nah tapi kalau kita mengajak dengan baik, kemudian kita juga tampil memberikan contoh, nah mudah-mudahan ya mereka akan ikut tuh. Nah selama 4 tahun ini, alhamdulillah yang paling banyak adalah kita memang meletakkan dasar-dasar organisasi internal, kita menguatkan. Dulu saat pertama kali saya memimpin tahun 2001, itu selain ada IKA fakultas, ada 10, ya, 11 tambah PNGT,
di daerah tuh hanya ada baru 2, wilayah ada 1, kemudian daerah ada 1, Inhil, wilayah itu Jabodetabek. Jabodetabek. Ada wilayah 2 sama Indonesia Timur dan Tengah. Kemudian daerah 1 yang ada di Riau, Inhil, dan 1 lagi khusus RPP. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini kalau daerah sudah hampir semua di Provinsi Riau sudah terbentuk. Beberapa wilayah terbentuk yang baru adalah di Kepri. Kepri itu juga semua kabupaten juga sudah terbentuk oleh Kepri. Kemudian wilayah di Sumatera Utara juga terbentuk, ya. Dan sekarang lagi persiapan di mau pengukuhan Mubas adalah di wilayah Sumbar. Nah, kemudian pendataan, ya, walaupun belum maksimal, sudah mulai terkumpul lah. Yang dulunya kita nggak ada pendataan untuk alumni, walaupun memang hasilnya masih belum maksimal lah. Tapi sudah kita mulai. Yang lain adalah kewirausahaan, ya, karena memang visi kita, karena saya background pengusaha gitu ya, jadi ingin berbasis kewirausahaan. Nah, itu memang cukup gencar kita selama periode pertama, pelatihan, termasuk juga karena kita kan selain buat alumni, organisasi kita buat alumni, tentu dampak kita juga pasti ke kampus alma mater kita. Jadi buat mahasiswa, ada pelatihan, ada bimbingan untuk kewirausahaan, bahkan ada juga mahasiswa yang setiap tahun secara berkala kita bantu modal yang kita pilih. Gitu ya. Pelatihan-pelatihan lain juga berjalan, ya. Nah, jadi selain pembentukan dari daerah-daerah, kemudian ada pelatihan, ada pendataan, ada kewirausahaan, termasuk sekretariat. Nah, ini paling awal justru. Walaupun sempat berpindah tadinya masih nggak jauh dari sini, kemudian pindah ke tapi sama di Jalan Arifin Ahmad, pindah ke Cikwan ini. Alhamdulillah, karena saya pikir perlunya sekretariat itu adalah disitulah kita gagas ide-ide yang bernas. Perlu ada titik kumpul gitu ya. Alhamdulillah di sini terus berkumpul nih alumni-alumni. Betul. Jadi dengan adanya ini, disinilah kita gagas semua, kita rapat, kita bertemu, baru bagi ide dan segala macam ya. Artinya alumni lain pun kalau pengen datang kapan aja silahkan ke sekretariat. Di sini juga ada orang yang terus akan ada di sini. Saya juga setiap di Pekanbaru akan selalu di sini. Nah, dengan inilah kita akhirnya bergerak. Banyak yang lain juga pelatihan-pelatihan seperti ada capacity building, team building. Kita pernah lakukan di Sumbar, rapat kerja tahunan. Rapat kerja tahunan kita pernah melaksanakan di Siak, Kabupaten Siak, kemudian di Batam, Kepri. Ya. Nah, secara organisasi saya kira sudah lumayan banyak lah kita kerjakan dalam data organisasi ini. Artinya 4 tahun pertama, periode pertama itu tidak ada kevakuman. Setiap tahun ada program, setiap tahun itu ada rapat kerja, lalu rancang program dilaksanakan gitu ya. Dan itu kelihatannya hidup terus. Ya. Mungkin kalau dilihat atau di googling itu di internet, wah itu udah cukup banyak itu berita-berita IKA Unri. Ini satu hal yang mungkin agak kontras lah di periode-periode sebelumnya gitu ya. Nah, pondasi organisasi ini kan terbentuk lah. Kalau saya lihat ya sekretariat ada, program ada. Termasuk ada silaturahmi akbar yang terakhir itu program juga. Terakhir itu silaturahmi akbar. Identitas organisasi juga ada ya, artinya bahwa logonya, lambangnya. Ada Mars Unri sekarang. Mars Unri, wah itu keren banget tuh Mars Unri. Mars Unri ini lomba dulu ya? Dilombakan ya? Dilombakan. Kita kontes ya. Ada kontes, lalu kemudian terpilih, itu kita jadikan Mars miliknya IKA Unri. Nah itu mungkin nggak banyak juga itu organisasi ikatan alumni yang punya Mars sendiri. Ya bagus Marsnya. Setiap mendengar itu kita tergugah ya. Ya. Nah, jadi kalau mau lihat atau mau tahu gimana Marsnya itu juga sudah ada di YouTube-nya channel ini ya. Jadi nanti teman-teman sahabat alumni bisa coba cek googling Mars IKA Unri. Ini sudah diupload juga oleh tim sekretariatan untuk kita dengar-dengar. Barangkali kangen kan? Ini kan alumni Unri ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga menebar
ke seluruh penjuru bumi, Iya, ya kan? Indonesia Kalau bahkan bahasa internasional. Al-Qur'annya itu fantasyiru fil art gitu ya. Bertebaran di muka bumi. Nah, apa upaya yang dilakukan nih sejauh ini oleh pengurus IKA Unri untuk terus menjalin komunikasi berhubungan dengan para alumni yang ada di berbagai tempat ini? Ya, kita terus komunikasi, ya, termasuk pembentukan IKA-IKA daerah, tujuannya kan juga agar kita terus bisa berkomunikasi, mengumpulkan data-data alumni. Alhamdulillah lah, dengan adanya IKA Unri yang tadinya tidak terhubung gitu, ya banyak yang terhubung. Dan pengalaman saya selama ini, ternyata sebagian besar alumni, apalagi banyak yang sukses juga ya, itu setiap kita ajak gabung, itu responnya positif ya. Kita banyak tuh, ada yang macam Bang Agus Taviano, Komjen di Ho Chi Minh City, Vietnam ya. Kemudian banyak lah ya, di berbagai tempat tuh, ada Pimra Tempo, Setriasra, ya, ada Joneri itu, ada Putih Komisioner OJK gitu. Banyak sekali dan alhamdulillah mereka mau diajak gitu. Artinya gini, Suhu berkeyakinan nggak bahwa sebenarnya banyak alumni ingin memberikan apa ya, semacam dalam tanda petik balas budi terhadap kampus lah sebenarnya, atau alma maternya lah. Tapi selama ini mungkin tidak tahu atau tidak melihat ada lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan. Ya, tidak tahu dan tidak ada yang ngajak gitu. Dan tidak ada yang ngajak juga. Saya gitu. coba dari diri saya sendiri lah. Ya, Saya ini kan lulus 95, merantau 96 ke Jakarta, kerja, bisnis gitu ya. Dan saya mulai ke Unri itu justru di tahun pertama saya ingat tuh di tahun 2018 gitu. 2018. Baru kembali ke Unri lah. Baru kembali ke Unri. Ya, itu pun setelah ada yang ngajak. Tahun 2017 kita kebetulan saya masuk, belum lama juga dibentuk IKA Unri Jabodetabek. Saya masuk di situ. Akhirnya kita pas bulan Oktober saya ingat mengadakan acara gitu, kumpul-kumpul sekaligus juga peringatan Dies Natalis bulan Oktober ya, Dies Natalis Unri, dan kita mengundang rektor waktu itu. Rektor yang datang WR3, kemudian dekan Fakultas Ekonomi waktu itu Profesor Dr. Sri Indarti yang saat itu masih dekan, sekarang rektor, itu juga kebetulan datang. Nah saat itu kebetulan diadakan di kantor saya bicara waktu itu karena dikasih kesempatan bicara lah sebagai tuan rumah kan. Tuan rumah. Saya bilang saya selain bisnis juga sering diundang untuk di kampus-kampus ya, diundang untuk memberi motivasi tentang kewirausahaan. Dan saya belum pernah diundang oleh Unri, saya bilang. Jadi saya jujur aja ngomong begitu. Akhirnya setelah itulah jadi saya sering diundang. Artinya saya senang untuk berbagi. Saya sebenarnya mengharap. Kan nggak enak juga waktu itu ujuk-ujuk tolong undang saya, kan nggak enak juga dikira kita sombong ya gitu. Jadi saya pernah ke kampus. Saya bingung kampus tuh ngapain itu nemuin dosen siapa? sibuk, Iya. mahasiswa nggak kenal gitu. Saya diajak ke salah teman saya juga, alumni juga, udah cuman celeng-celeng udah akhirnya pergi gitu. Itu sebelum 2018 lah. Nah artinya saya yakin banyak alumni yang seperti saya, yang mereka mau sebenarnya karena alma mater kita, tempat kita menimba ilmu, kita nggak bisa bohong lah. Artinya 5 tahun kita kuliah itu memberi peran besar ya, karena usia emas saat itu untuk kita bertumbuh. Nah kita dididik oleh alma mater kita, terlepas dari seperti apa alma mater kita harus mengakui itu. Dan tentu kita ingin paling tidak berbagi lah ya ke alma mater kita. Apapun diri kita, mau kita pengusaha, mau kita karyawan, mau kita profesional, toh mahasiswa itu juga kan butuh bimbingan kita selaku alumni. Apalagi di bidang soft skill ya. Nah, dan terbukti begitu saya ajak, ya respon alumni itu rata-rata positif. Jarang lah yang nolak gitu ya. Mungkin nolak karena sibuk aja barangkali atau belum lah. Mungkin persoalan waktu saja, kesibukan. Tapi ya selama ini yang saya bilang nggak tahu dan yang ngajak nggak ada. Gitu. Bisa jadi sebagian besar itu seperti itu. Oke, 4 tahun periode pertama boleh dibilang kepengurusan IKA Unri mampu membangun pondasi organisasi yang cukup baik. Kemudian muncul juga animo untuk
mengenal lebih jauh lah tentang IKA Unri. Ini kalau kita lihat ketika saya hadir di kongres misalnya, itu kan antusiasnya juga cukup tinggi. Banyak yang ingin tahu apalagi nih IKA Unri. Nah, tentu di periode kedua programnya tidak lagi semata-mata bagaimana membangun fondasi organisasi, tapi tentu sudah ada tindak lanjut atau perencanaan yang lebih luas. Bisa dijelaskan nih, kira-kira di periode kedua, selain mungkin ya program-program yang bagus di periode pertama masih dilanjutkan, apa yang akan menjadi titik poin utama akan dikembangkan di IKA Unri? Ya, tentu kita akan ingin selalu lebih baik, pasti ya. Kan ada ini ya, kalau hari ini masih sama dengan kemarin, itu adalah orang yang merugi kan gitu ya. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, berarti beruntung. Yang parah itu kan kalau hari ini lebih jelek dari kemarin. Nah itu orang cilaka. Cilaka. Tentu kita ingin lebih baik lah di periode berikutnya agar IKA Unri terus berkembang. Hal-hal yang memang sudah baik sebelumnya, yang rasanya kita bermanfaat, pasti kita lanjutkan. Program kewirausahaan pasti akan terus kita tingkatkan lagi, bukan hanya dilanjutkan, kita tingkatkan lagi. Kemudian pendataan pasti. Kemudian juga kita ada macam-macam tuh, ada sumbangan Jumat Berkah, ada makan gratis ya. Itu juga pasti akan kita teruskan lah. Nah, setelah itu apalagi kan gitu. Nah, tingkat peningkatan adalah di periode ini tentu kita pengen lebih berkembang daripada itu. Akan membantu beasiswa buat mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian juga kita merencanakan akan ada rumah alumni di kampus kita, karena ya waktu saya ke kampus itu kemana ya bingung ya, ngapain mau ketemu dosen kita. Nah, kalau di kampus kita ada rumah alumni, jelas itu gedung alumni, siapapun alumni bisa hadir, bisa datang, itu kan ada suatu kebanggaan kita ya. Artinya kita datang ada tempat kita ada rumah di sana kan gitu. Beda kan kita datang televisi Cilinggung, nah, dan itu di periode ini. Kemudian masih banyak lah sebenarnya yang lain, termasuk pendataan, pembentukan IKA wilayah tentu akan kita gerakan. Ya, itu dari sisi program organisasi agar yang rencana juga sekarang ada di Sumbaksel, Sumatera lah ya, ada Aceh gitu, akan kita ikutin dan terus lah, termasuk daerah-daerah lain juga. Nah, kita akan terus, karena di situ juga berkumpulnya alumni, pendataan, dan menurut saya setiap daerah yang kita buka cabang, artinya ada IKA Unri di sana, awalnya masih kadang-kadang belum terlalu ramai, tapi begitu sudah ada, pada ngumpul mereka gitu. Mulai ada pertemuan-pertemuan rutin. Pertemuan gitu. Nah, bahkan kita juga berencana termasuk di luar negeri. Jadi alumni-alumni yang ada di luar negeri, ya walaupun mungkin belum bentuknya resmi seperti struktur seperti di IKA daerah, IKA cabang, tapi setiap ada alumni gitu, ya kita juga bikin bentuk itu. Karena banyak juga yang menyampaikan ke saya begini, waktu saya keluar negeri kuliah misalkan, dibilang di kampus-kampus yang lain itu di bandara aja katanya, Iluni ada yang nyambut gitu, Kagama ada yang nyambut gitu. Begitu Unri ada yang nyambut gitu. Padahal di situ banyak kakak-kakaknya yang kerja di situ, yang berkarir di situ gitu ya. Nah, yang penting ada ketuanya ya di sana, sehingga dia bisa mengenalkan diri, wah saya ketua IKA Unri ya daerah khusus Eropa misalnya, atau satu negara gitu. Nah, itu tentu kan kalau nggak ada ditunjuk atau nggak ada surat atau pengesahan dia sebagai ketua, kan dia malas, nggak mau aja ada ngomongin. Nah, setelah itu nanti akan berkumpul, akan ketemu tuh. Nah, ya memang IKA Unri itu kan tersebar, kata Bang Satria tadi, bukan hanya di Indonesia, ke dunia ya. Dunia gitu. Nah, kita data itu, karena kita lihat kampus-kampus yang hebat, alumninya ya, kampus besar itu memang ya mereka merata ya ke seluruh provinsi, bahkan luar negeri. Kita pingin seperti itu. Nah, untuk lebih besar kan juga nggak bisa sendiri nih. Artinya bahwa kita, Unri ini sebuah entitas yang besar, kampus dengan jumlah alumni yang mungkin sudah ratusan ribu dari tahun awal berdiri sampai sekarang gitu kan. Tapi kan banyak juga alumni yang kemudian sudah
punya lembaga-lembaga sendiri, organisasi-organisasi lain. Nah ini bagaimana di periode kedua ini? Apakah ada upaya untuk lebih meningkatkan kolaborasi? Ya, ini penting sekali nih. Bagus sekali pertanyaan Bang Saud ya. Artinya Unri ini berkiprah di mana aja ya. Ada yang bisnis, ada yang bekerja di banyak perusahaan, Pemerintahan juga. ada yang di pemerintahan, ada yang ya politik gitu ya, pegawai negeri. Nah, sebenarnya kan untuk menjadi besar, memang kita harus berkolaborasi. Karena selama ini sebenarnya sudah terjadi lah. Kita kalau mengadakan acara, rapat kerja segala macam, termasuk kemarin rapat kerja di Batam, di SIA, itu kan memang didukung oleh alumni yang memang banyak yang di pemerintahan gitu. Kita harus ngakui itu kolaborasi kita. Jadi di periode pertama sudah terjadi. Nah, kita akan masifkan lagi di periode kedua. Ya kan? Kita periode masuk kedua ini agar apa? Agar lebih terbangun kolaborasi, kerjasama yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi, dengan tujuan itu tadi, agar membesarkan IKA Unri ini. Jadi ya harus bersama-sama lah. Ini kan bukan kerjaan 1-2 orang, bukan kerjaan hanya pengurus pusat, bukan hanya pengurus daerah, pengurus cabang, seluruh alumni. Ya kita harapkan tentu akan mau membantu, mau aktif di organisasi kita ini. Kan kalau enggak kita kan ya siapa yang akan membesarkan? Betul. Kan nggak mungkin juga organisasi hanya ada ketua atau sekretarisnya, kan harus semua anggota kan. Artinya bahwa sesungguhnya kepengurusan IKA ini hanyalah fasilitator sebenarnya ya, kalau boleh diidentifikasi itu seperti itu. Fasilitator bagaimana menjalin, menghimpun kekuatan alumni yang ada di seluruh penjuru dunia ini untuk punya punya saluran. Kita nggak bilang istilah balas budi lah, barangkali itu mungkin agak beda konsepnya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, karena sebagai alumni juga tentu punya rasa kangen akan kampus, kangen dengan kenangan-kenangan kita di masa lalu. Kemudian ya bagi sebagian orang memang ada semacam bahasa ya, kita utang budi dengan kampus untuk apa yang sudah kita peroleh saat ini kan gitu. Tapi seperti kata Zul tadi, bisa jadi kemudian bingung mau masuknya lewat mana gitu. Langsung datang ketemu siapa juga bingung gitu. Tapi sekarang dengan adanya IKA Unri, kita berharap lewat IKA Unri bisa dibangun itu kan. Ya, ada medsos kita, ada sekretariat kita di sini. Atau kontak saya, kontak Bang Satria, siapa aja bisa. Wah, saya alumni nih, saya pingin gabung nih, saya pingin aktif. Silakan, dengan sangat terbuka kita ya. Saya kan selain Ketua IKA Unri kan juga terpilih sebagai Presidium Himpuni. Jadi ketua IKA ini, IKA kampus-kampus ini ada organisasi namanya Himpuni. Himpunan Organisasi Perguruan Tinggi Negeri. Nah, saya presidium ada 9 orang. Saya pernah ketemu ketua Iluni. Saya mengatakan begini ke dia. Iluni itu kan alumninya sudah 400.000 orang. Kita juga besar, sudah 140.000 orang. Saya bilang, ini kegiatan hubungan dengan kampus ya. Kenapa mahasiswa di Iluni itu, di UI itu hebat, saya bilang. Itu orang yang masuk tuh sudah pilihan. Orang yang masuk tuh dibikin tersaring. Jadi orang-orang hebat termasuk dari kami pun mungkin itu sudah. Jadi begitu kampusnya dipoles oleh kampus ya, apalagi kampusnya juga bagus gitu, jadi gitu. Karena alumni juga hebat kan gitu. Nah, saya ingat waktu pertama kali saya terpilih sebagai ketua IKA Unri, saya pernah menyampaikan sambutan. Saya lihat ada aplikasi yang eBay itu namanya, lelang, pusat lelang terbesar di dunia itu. Itu semakin banyak orang yang masuk untuk jualan, itu semakin banyak orang yang belanja. Semakin banyak pelanggan yang datang ke situ, calon customer, semakin senang orang jualan di eBay, di web itu. Dan itu membesar seperti snowball dia. Saya bilang, dengan kita bangun alumni ini, kita kumpulkan, banyak kok alumni kita yang hebat. Itu akan membuat ya, orang-orang terbaik, putra-putra terbaik yang ada di Riau, ya, alumni Unri juga hebat-hebat kok. Kalau saya bisa, saya juga akan masuk ke Unri. Unri juga kampus yang berkualitas kan gitu ya. Nah begitu tersaring bagus-bagus, otomatis kan nanti di kampus mereka jauh lebih hebat lagi. Dan itu kan bisa bergulir tuh. Jadi kehebatan alumni sama kehebatan kampus satu kesatuan maksud saya. Nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya begitu kampusnya hebat, alumni akan hebat. Semakin hebat alumni akan semakin hebat lagi kampus. Nah dia bergerak ya bertahap gitu ya. Jadi nggak bisa alumni hebat, kampusnya nggak bagus kan, nggak bisa juga. Atau sebaliknya, kampusnya hebat, alumni nggak ada pasti akan
wah alumninya nggak ada yang terkenal, nggak ada gitu ya. Iya. Tapi dua-duanya. Nah bayangan saya ini bisa kita gerakkan. Iya. Ya, jadi kita bisa membangun alumni itu sendiri dan kampus kita. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang pengurus IKA Undri juga semakin intens ya dengan kampus berdiskusi apa program-program yang bisa terus meningkatkan kualitas lulusan juga, karena ini kan nanti akan bergulirnya begitu. Kampusnya hebat berarti alumninya juga hebat, ya kan? Alumni yang mensupport lagi kampusnya, kualitasnya meningkat lagi, maka ini dua-dua akan naik. Ya. Nah, menjadi satu kebanggaan kita. Ya. Sepakat. Jadi sekarang sudah intens tuh pengurus-pengurus IKA Undri, termasuk IKA Fakultas. Iya. Itu kemarin, hari ini tuh PMIPA tuh bincang-bincang bisnis di kampus. Iya. Itu menarik tuh. IKA Fakultas yang lain juga. Jadi memang begitu kita bergerak, itu IKA Fakultas daerah itu juga bergerak. Ya. Tapi kalau pucuknya nggak berjalan, maksudnya IKA pusatnya nggak bergerak, itu yang lain juga nggak semangat. Ya, tapi, Indoknya aja, indok aja jalan kalem gitu. aja ini. Tapi alhamdulillah sama-sama lah artinya ya. Artinya Sama-sama. bahwa gairah kita untuk aktif sebagai alumni membesarkan nama Undri dan alumni sendiri sekarang kalau boleh kita lihat sudah semakin semangat di berbagai lini, dan mudah-mudahan di periode kedua ini semangatnya terjaga nih. Ya, insya Allah. Ya kan. Nah ini mungkin ada kiat-kiat apa yang akan Suwan lakukan sebagai ketua untuk terus menjaga semangat ini. Ya, yang pasti ini kan butuh kerjasama, Ya. ya, butuh kolaborasi, butuh kerja tim. Ya, kita tim selama ini sudah cukup bagus lah, dan memang pengurusan kali ini boleh dikatakan 60% ya, di atas 50% itu adalah pengurus lama. Jadi artinya yang sudah solid, terjalin, tetap ada pengurus baru di pusat ya, di pusat. Nah, dengan tim yang sudah teruji, ya, ditambah lagi kekuatan baru, saya optimis ya, karena ini kerjaan besar ya, artinya kita kalau mau mendaki gunung yang tinggi dengan banyak barang kan nggak mungkin sendirian. Harus tim, harus banyak orang baru dia bisa mendaki. Saya yakin dengan tim yang ada sekarang ya. Nah, itu terus kita gerakkan termasuk nanti di daerah-daerah, di wilayah, di IKA Fakultas gitu ya. Sinergi itu bagus, termasuk tadi kolaborasi dengan organisasi yang lain. Apalagi yang alumni kita tersebar ada di situ, kita gerakkan terus kerjasama itu. Nah, itu yang membuat IKA Undri akan lebih besar lagi, akan memberi lebih manfaat lagi, lebih banyak, baik bagi alumni sendiri, bagi alma mater kita, dan bagi daerah kita. Oke, luar biasa ini. Harapan kita bagaimana IKA Undri ini, tadi seperti katakan Suwan, benar-benar bisa bermanfaat. Kata kuncinya mungkin lebih kepada bagaimana kita bermanfaat kepada orang banyak sebenarnya, walaupun mungkin secara spesifik ya Undri dan para alumni Undri, walaupun tentu nggak sebatas itu ya, karena kita ini juga bagian dari sebuah negara yang namanya Indonesia atau provinsi namanya Riau, tentu kita ingin juga berkontribusi terhadap pembangunan di Riau tanpa juga hanya memandang oh ini alumni atau tidak gitu kan. Tapi secara spesifik kita tentu ingin agar IKA Undri ini menjadi satu organisasi yang manfaatnya sangat luas, baik bagi kampus, alumni maupun daerah. Dan itu kita berharap dukungan dari semua pihak ya, terutama para alumni. Kalau sibuk nggak apa-apa, bantu dana boleh. Kalau nggak bisa dana, boleh doa. Ya kan? Kalau nggak, ya pokoknya disemangatin aja, kan cukup. Baik, sahabat alumni, sayang sekali waktu kita terbatas untuk ngobrol-ngobrol, tapi lain waktu nanti kita akan sharing informasi lagi. Rencananya kita di podcast ini juga akan mengundang para alumni-alumni yang sukses, alumni-alumni yang juga punya kiprah yang menginspirasi, sehingga bisa juga menjadi contoh barangkali atau pembelajaran bagi kita
Yang jelas pengurus pusat IKA Unri periode 2025-2029 ini mengajak kita semua para alumni Unri untuk bersama-sama membangun kekuatan, membangun nama baik dan nama besar Unri dan IKA Unri. Suwan, terima kasih Terima sudah kasih, Pak menyempatkan waktu. Besok ada kegiatan wisuda ya? Ada wisuda Oh, besok. iya. Ya, menyambut wisudawan baru Oh, kita. menyambut anggota baru juga Ada sebenarnya. alumni baru. Alumni ya. baru. Ada 3.000 orang. Waduh, Ya, cukup iya. besar, Iya. banyak tuh. Tambah banyak tanggung jawab suhuan ini. Ya, mudah-mudahan kerjasama kita semua, soliditas kita semua bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, sahabat alumni, demikian podcast K-Point Alumni by IKA Unri edisi perdana ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.